Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat DKI Dakwah Kesehatan Islam. Alhamdulillah telah 2 segmen kita pelajarin kemarin. Ya, dimana kita mengenal dulu sebelum kita terjun ke dunia kesehatan, kita harus tahu dulu sejarah. Kenapa? Sejarah itu memang sudah terjadi lama, tapi paling tidak ketika kita mempelajari sejarah, kita sudah bisa melihat role model kembali. Apa itu? Contoh-contoh di masa lalu yang bisa kita ambil pelajaran di sana, yaitu sebagai role model. Contoh seperti Sirah An-Nabawiyah. Nah, itu kita bisa lihat betapa hebatnya para sahabat, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, bagaimana kehidupan mereka yang tercatat di dalam Sirah An-Nabawiyah. Nah, itu kita bisa jadikan role model. Nah, sekarang di dunia kesehatan juga kita akan mempelajari tentang sejarahnya agar juga bisa menjadi role model kita untuk kita mempelajarinya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen ketiga. Kita akan ngebahas tentang pendalaman materi mengenai At-Tibbun Nabawi. Mari kita bahas. Kalau kita ngebahas tentang kesehatan, itu mau kesehatan Romawi, mau kesehatan Mesir, mau kesehatan Persia, mau kesehatan Cina kuno, atau kesehatan herbal. Nah, ini sebenarnya semuanya baik. Katakan baik karena asalkan pengobatan-pengobatan tadi itu memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Ya, kita kaji sebagaimana kembali ke 1300. Alhamdulillah sudah ada kitab, yaitu kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang diberi judul kitab At-Tibbun Nabawi. Mari kita bahas tentang At-Tibbun Nabawi. Syarat-syarat di dalam pengobatan Islam itu bisa digambarkan dalam bukunya, dalam kitabnya Ibnu Qayyim At-Tibbun Nabawi, yang mana beliau menjelaskan At-Tibbun Nabawi itu adalah berasal dari 2 kata. Tibbun artinya pengobatan, kedokteran, kesehatan. At-Tibbun Nabawi, Tibbun Nabawi itu yang berasal dari Nabi. Tapi Nabawi ya di sana, nah itu adalah ya nisbat. Ya nisbat dalam artian kata, ya-nya itu dinisbatkan hanya kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam pengertian makna At-Tibbun Nabawi sendiri itu tidak sempit, sangat luas. Ya, semua yang berasal dari Al-Quran, yang berasal dari hadis, seperti yang Nabi lakukan ataupun yang Nabi sebutkan di dalam pengobatan ataupun pencegahan, itu termasuk At-Tibbun Nabawi. Tapi banyak teman-teman para praktisi di luar sana salah dalam mengartikan At-Tibbun Nabawi ketika kita tidak mendalami tentang hal ini. Bahkan ketika ada pelabelan dibuka baksos pengobatan At-Tibbun Nabawi, tapi di dalamnya tidak ada sedikit pun, bahkan hanya sedikit sekali yang dipakai makna dari dakwah At-Tibbun Nabawi ini, yang terkadang tidak ada dijelaskan oleh Rasulullah, tapi dinisbatkan kepada Rasul. Bahkan Rasul bilang, barang siapa yang berbohong atas namaku, mau dia kebaikan atau tidak, maka tempatnya ada di neraka. Nah, ini hati-hati dalam kita mempelajarin At-Tibbun Nabawi. Ini kita benar-benar harus hati-hati karena ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tapi jika tidak ini bukan Tibbun Nabawi, kita bisa mengatakan ini sebagai pengobatan Islam klasik, Islam dahulu. Ya, kalau sumbernya tidak dari Nabi. Agar kenapa? Agar terpisah. Ibnu Qayyim saja lama, butuh puluhan tahun untuk memisahkan antara ilmu kedokteran timur, ilmu kedokteran Persia, ilmu kedokteran Romawi, bahkan ilmu kedokteran wahyu. Lama beliau memisahkan. Nah, kalaupun kita hari ini sudah menjadi praktisi dalam pengobatan dan sudah berdakwah, alhamdulillah. Tapi apa yang sampai dari Nabi, katakan itu benaran dari Nabi. Karena kenapa? Hati-hati kalau dalam bidang agama, karena suri tauladan kita itu akan kita pertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita berbicara tentang sampel-sampel At-Tibbun Nabawi. Kita tahu sendiri ya, salah satunya yang dibahas itu tentang madu, berbekam, kurma, habatus sauda, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti kita akan rinci apa saja yang pernah terbahas, pernah ada di zaman Rasul dan cara pengobatannya. Bahkan contohnya seperti demam. Nah, demam ini pengobatannya itu dalam hadisnya menggunakan air dingin.
Kata Rasul, demam itu seperti panasnya api neraka dan dinginkanlah dengan air. Nah, di sana maknanya apa? Kalau kita lihat kaji tentang sumbernya, sumber asbabul hadisnya. Nah, itu kita dapatkan itu hadis keluar saat Rasul sedang berada di Hijaz. Jadi di Hijaz itu cuacanya panas, para pekerja di sana biasanya berpanas-panasan seketika bekerja dan banyak yang demam karena panas itu. Makanya menggunakan air. Sedangkan kalau kayak demamnya malaria atau demam cacar atau demam-demam yang lain, itu bisa luas dalam penanganannya. Jadi tidak pure dengan air. Ya. Jadi ada demam yang bisa dengan air dengan sesuai dengan konteks yang terjadi saat itu. Tapi kalau sekarang demam seperti apa? Demam yang harus kita pelajarin dengan diagnosa. Nah, itu salah satu contoh penanganan At-Tibbun Nabawi. Kalau memang demamnya dikarenakan cuaca yang begitu panas, nah itu bisa dengan air. Itu pun dengan air itu sudah termasuk At-Tibbun Nabawi. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita menangani seorang pasien, kita lakukan penanganan dengan terapi, contoh terapi terapan tradisional kayak gitu, terus kita labelkan ini pengobatan At-Tibbun Nabawi hanya karena laki-laki ditangani laki-laki dan perempuan ditangani perempuan. Ya, enggak seperti itu. Kalau kata Ibnu Hajar Asqalani, Tibbun Nabawi itu bukan pengobatan alternatif, itu adalah pengobatan utama. Kenapa? Kata Ibnu Hajar Asqalani, At-Tibbun Nabawi itu sudah diyakini manfaatnya dari wahyu, sedangkan yang lain harus berasal dari praduga, eksperimen dan uji coba. Nah, itu dia. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan At-Tibbun Nabawi itu sudah bukan lagi pengobatan alternatif. Ya, itu adalah pengobatan utama. Terkadang kita tidak tahu saja banyak sekali hadis-hadis Rasul masalah kesehatan yang akan kita bahas sedikit demi sedikit ke depan. Kalau kita kaji di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nah kita akan mendapatkan bahwasanya dalam pengobatan At-Tibbun Nabawi itu memiliki syarat. Nah, ini syarat yang paling penting yang harus kita pelajarin, yang harus kita ketahui ketika kita ingin terjun dalam mempelajari tentang ilmu kesehatan. Apa saja syaratnya? Syaratnya di dalam kitab itu ada 4. Ya, 4 syarat ini adalah syarat utama, tapi ditambahkan 1 syarat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya. Yang dijadikan syarat oleh Ibnu Qayyim yang pertama adalah harus dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Makna berilmu di sana digaris bawahi, itu berilmu itu di dalam penjelasannya di dalam kitab Ibnu Qayyim mengatakan berilmu itu harus menempuh waktu yang lama, tidak sebentar. Nah, ini nih yang harus kita benahin dalam kita belajar pengobatan Islam klasik. Harus belajar dalam waktu yang lama. Gak bisa kita belajar sebentar, belajar 1 hari, 2 hari, besok kita sudah bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan kita belajar baru 2, 3, bahkan 10 macam pengobatan, terus kita sudah bisa melabelkan, kita sudah bisa mengobatin segala macam penyakit, menanganin segala macam penyakit. Belum bisa, karena banyak hal di dalam Islam ini yang sudah sempurna yang harus kita pelajari, kita ambil satu persatu. Kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal ini. Hal yang pertama adalah zakaun, yaitu kecerdasan. Yang kedua adalah hinsun, yaitu semangat. Yang ketiga adalah bulgotun, yaitu kuat mental. Yang keempat adalah mal, yaitu harta. Yang kelima adalah tuluz zaman, yaitu waktu yang sangat lama. Yang keenam adalah subhatul ustad, yaitu kita harus berguru. Nah, ini nih poinnya nih. Berguru dalam artian kata di sini, salah satu sahabat pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kami tahu bahwa engkau adalah ahli hadis. Kenapa? Ya karena engkau adalah istrinya Nabi." Lalu sahabat berkata lagi, "Aisyah, kami semua juga tahu engkau adalah ahli fikih. Dan kami tahu karena engkau adalah istrinya Nabi. Tapi kenapa engkau bisa ahli di bidang kesehatan? Dari mana engkau mendapatkannya?" Lalu Aisyah berkata, "Setiap Nabi berobat, maka saya belajar dengan tabibnya. Dan setiap ada tabib yang masuk ke Madinah, maka saya ikut belajar kepada beliau." Nah, ini berguru nih. Benar, jalur nasabnya dipelajarin, gurunya diikutin, gurunya dideketin. Nah, ini konsep-konsep belajar di dalam At-Tibbun Nabawi. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kan di Imam Syafi'i ada 6 hal. 6 hal ini sangat penting. Nah, ketika 6 hal ini sudah sempurnalah dalam menuntut ilmu,
Maka di dalam ilmu kesehatan Islam itu tidak sembarangan. Islam itu penanganannya jelas. Islam itu penanganannya insya Allah lengkap dan bisa sederhana. Poin kedua, harus dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman. Berpengalaman dalam artian kata seperti apa? Jadi orang yang sudah banyak menanganin kasus demi kasus, tapi beliau sudah meriset. Contoh penyakit yang beliau tanganin itu penyakit darah tinggi. Sembari beliau menanganin darah tinggi, dia sudah melakukan riset di dalamnya, dia sudah berhasil menemukannya. Nah, itu baru bisa dikatakan kepada orang yang ahli. Maka bagi kita yang masih dalam proses pelajaran At-Tibbun Nabawi, ada hal penting yang harus kita ketahui. Seperti sistem yang dipakai sekarang di rumah sakit modern, dari puskesmas sampai klinik sampai ke rumah sakit besar. Nah, itu konsepnya adalah konsep rujuk. Kenapa? Keterbatasan kita dalam belajar. Ketika kita masih menempuh pelajaran dan masih dalam belajar, konsep rujuklah yang harus kita pakai. Itu adalah konsep yang disampaikan oleh kitab Ibnu Qayyim. Konsep yang kedua, harus dilakukan oleh orang yang ahli. Maka ketika kita belum bisa menangani penyakit yang kita baru ketahui, contoh, saya menderita penyakit ini, bisakah bantu untuk pengobatan? Oh bisa, tenang, insya Allah, Allah Maha Penyembuh, kita coba gitu. Padahal kita belum pernah sama sekali menangani kasus seperti itu. Alangkah baiknya kita pakai sistem yang sudah ada, yaitu rujuk ke guru kita. Rujuk sambil kita belajar kembali. Belajar dalam artian kata, ketika para ahli ini telah menangani kasus penyakit tersebut, nah disitulah poin tambahan kita belajar seperti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, poin ketiga tidak kalah penting, yaitu poin tentang dosis dan indikasi. Nah, dalam pengobatan Islam klasik kita ketahui bahwasanya dosis dan indikasi ini sangat penting. Kenapa? Karena semua sakit itu mungkin sama. Ada yang demam, sama-sama demam. Tapi dalam berobatnya, dalam indikasinya itu semuanya berbeda. Ada yang demam punya bintik-bintik, ada yang demam sampai sakit kepala. Nah, ini hal-hal seperti ini berbeda. Dalam Islam dipisahkan antara dosis dan indikasi. Kenapa? Bahkan ketika kita mengobatin, dosisnya untuk orang dewasa sama anak-anak itu sangat berbeda. Kalau orang dewasa sakit demam bisa dengan 1 sendok herbal, kalau anak-anak belum tentu ketika dia demam dengan 1 sendok herbal. Bisa jadi dia tidak bisa dengan herbal, bisa jadi dia harus dengan obat luar. Nah, seperti itu, dosis dan indikasi ini harus dipelajarin begitu detail. Itu bisa dibahas di dalam pembelajaran tentang herbalis, di dalam salah satunya yang kita ketahui. Nah, ini hal yang penting, hal ketiga yang paling penting di dalam kita untuk belajar tentang praktisi kesehatan Islam. Poin keempat yaitu adalah poin di mana ini adalah pelajaran yang akan panjang kita bahas ke depan, yaitu mempunyai kemampuan untuk mendiagnosis. Kemampuan mendiagnosis inilah salah satu tonggak di dalam pengobatan. Karena kenapa? Pengobatan itu akan tergantung sekali pada diagnosa. Ya, kita lihat ketika salah dalam pendiagnosaan penyakit, maka bukan meringankan penyakit tersebut, menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Karena kenapa? Belajar diagnosa ini adalah pelajaran utama. Ketika kita belajar diagnosa, kita mengetahui penyakit tersebut dan kita akan tahu berapa indikasi yang terbaik. Dan setelah kita tahu indikasi dalam diagnosa, penanganan, kita akan menjadi tim ahli. Dalam keahlian kita akan terus belajar untuk menangani kasus-kasus penyakit, dan itu akan ditempuh dalam waktu yang lama. Nah, inilah 4 poin yang di dalam kitab At-Tibbun Nabawi, kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, poin yang kelima terakhir itu adalah poin tentang keimanan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim sendiri. Poin ini sangat penting, keimanan. Kenapa? Ya, ketika semua fisik telah kita pelajarin, kita harus kembali ke poin keimanan. Makna keimanan yang terakhir di kitab Ibnu Qayyim ini adalah ketika sakit, ya udah back to Allah. Carilah Allah di awal sebelum kita cari alternatif pengobatan yang lain. Mau ke dokter, mau ke bahasa sebuah pepatah mengatakan kalau sudah ketika sakit yang dicari adalah obatnya dulu atau pengobatannya dulu. Ketika sudah parah baru cari Allah. Coba balik. Ketika sudah sakit cari Allah dulu. Baru setelah itu cari pengobatan yang lain dan cari cara yang lain. Nah, ini konsepnya sederhana sebenarnya. Nah, pembahasan ini
di segmen 3 kita batasin dulu sebagai niat konsep At-Tibbun Nabawi kita dalam kitab Ibnu Qayyim. Apakah poin keempat, 4 poin tadi sudah termasuk dari kita sehingga kita melabelkan kita ini adalah praktisi Tibbun Nabawi, ataukah 4 poin ini belum sama sekali, ataukah hanya baru beberapa poin yang kita pahami tapi kita sudah melabel kita praktisi Tibbun Nabawi. Alangkah baiknya kalau ketika kita menggunakan kata At-Tibbun Nabawi itu kita sudah siap dalam waktu, kita sudah siap dalam cara, kita sudah siap dalam keadaan. Karena kenapa dakwah ini berat, dakwah ini panjang, apalagi di dunia kesehatan. Tonggak kejayaan Islam itu di 2 bidang, di kesehatan dan di ekonomi. Walaupun ketika peradaban Islam maju itu hampir di semua bidang, tapi kita lihat saja ketika kejadian di Indonesia corona di awal-awal, Indonesia itu goyang karena harus memilih 2 antara ekonomi dan kesehatan. Nah, segitu hebatnya 2 ilmu ini yang dulu Islam jaya di generasinya. Di segmen keempat nanti kita akan mempelajarin beberapa dalil-dalil tentang At-Tibbun Nabawi dalam penanganan kasus penyakit. Nah, ini yang paling penting. Nanti rentetannya terus sampai ke segmen-segmen berikutnya kita akan bahas sampai ke diagnosa. Ya, poin-poin keempat yang kita pelajarin tadi itu akan kita bahas satu persatu dari landasan-landasan yang terdapat di dalam kitabnya. Mungkin memang Ana belum sempurna dalam penyampaian karena memang Ana bukan ahli sejarah, tapi insya Allah sedikit yang Ana pelajarin ini kita akan share terus, kita akan pelajarin terus. Kalaupun memang ada salah karena keterbatasan Ana, boleh bahas di kolom komentar dan insya Allah akan Ana perbaikin. Dan alangkah baiknya kalau kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.